Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sejarah pembentukan BPUPKI. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Saya sedikit akan menjelaskan tentang apa itu dasar negara sebelum kita masuk ke materi. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa pondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Perumusan dasar negara itu dibahas pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat pada awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara yang saya ibaratkan seperti pondasi. Beberapa tokoh pendiri negara itu mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara disampaikan secara berurutan oleh tokoh pendiri negara. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI, tokoh tersebut yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin saat itu mengusulkan rancangan dasar negara. Beliau mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Nah, saya artikan seperti ini bahwa Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara ini yang mencerminkan kebudayaan Indonesia, bukan meniru kebudayaan asing. Jadi dasar negara ini itu kebudayaan Indonesia. Karakter kebudayaannya itu kebudayaan Indonesia sendiri, bukan dari meniru bangsa lain atau negara lain. Selanjutnya yaitu pidato rumusan atau usulan perumusan dasar negara. Yang pertama itu disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir itu kesejahteraan sosial. Kemudian Muhammad Yamin juga menyampaikan secara tertulis bahwa asas dan dasar negara Indonesia yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga yaitu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir yaitu ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada pidato yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu ada 2 usulan tentang dasar negara secara lisan dan secara tertulis. Pidato selanjutnya yaitu disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945.
Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima yaitu keadilan rakyat. Nah, di sini Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak hanya mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik dan ekonomi paling kuat. Akan tetapi, mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Artinya, dalam membuat dasar negara ini tidak hanya condong kepada masyarakat yang lebih kuat, melainkan harus mempersatukan semua lapisan masyarakat. Dari golongan yang rendah, menengah, sampai yang kuat itu harus bersatu. Nah, selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno melakukan pidatonya pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya terbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung yang artinya fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara kekal dan abadi dasarnya adalah Pancasila. Nah, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang tersebut menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma, melainkan Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah yang mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi, untuk menjadi negara yang kekal dan abadi harus didasari kelima dasar ini atau Soekarno menyebutnya Pancasila. Nah, ini merupakan sejarah hari lahir Pancasila. Nah, 1 Juni kan diperingati hari lahir Pancasila ya. Nah, ini sejarahnya itu seperti ini. Selanjutnya, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Nah, anggota panitia kecil itu beranggotakan 8 orang. Soekarno sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.M. Maramis, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Hatta ini sebagai anggota. Nah, selanjutnya panitia kecil itu mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Pertemuan tersebut membentuk panitia 9 yang tugasnya itu untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, panitia 9 itu terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.M. Maramis, Ahmad Suparjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokro Suyoso sebagai anggota. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, singkat cerita, pada tanggal 22 Juni 1945,
Panitia 9 telah mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno memberikan nama pembukaan hukum dasar yaitu Muqaddimah, Muhammad Yamin Piagam Jakarta, dan Sukiman Wirjo Sanjoyo memberikan nama Gentleman Agreement. Naskah Muqaddimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hasil rumusan Panitia 9 yang berupa Piagam Jakarta itu kemudian dibawa ke pleno sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa perumusan dasar negara itu dibahas pada sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Para tokoh yang mengusulkan mengenai dasar negara yaitu ada Muhammad Yamin yang melakukan pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian dilanjut oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir yaitu Soekarno yang melakukan pidatonya pada 1 Juni 1945. Nah, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Pertemuan tersebut membentuk Panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, singkat cerita, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Nah, naskah pembukaan hukum dasar atau Muqaddimah ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, hasil rumusan Panitia 9 yang berupa Piagam Jakarta itu kemudian dibawa ke pleno sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.